Jika sebagian keluarga kita masih melakukan dosa syirik, walaupun kita telah menasihatinya, apakah kita akan dimintai pertanggungjawabannya? Walaupun dakwah tauhid yang kita lakukan tidak berhasil terhadap anggota keluarga kita yang mengerjakan dosa syirik. Jemaah sekalian, selama dia belum mati, kita masih punya tanggung jawab untuk berdakwah. Selama keluarga kita atau orang yang kita kenali melakukan dosa kesyirikan dan kekufuran belum mati, maka kita masih punya tanggung jawab untuk mendakwahinya, masih punya kewajiban. Lihat Nabi SAW sampai Abu Thalib sudah mau mati, beliau masih mengatakan, ya ammiku la ilaha illallah kalimatan uhajjalaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan berhujjah untukmu di hadapan Allah. Nabi SAW berdakwah kepada Abu Thalib sampai menjelang wafat. Artinya, kalau kita tidak melakukannya, kita tidak berdakwah, padahal dia masih bisa didakwahi, berarti kita meninggalkan salah satu tanggung jawab kita, meninggalkan salah satu kewajiban kita. Maka kita akan mendapatkan dosa karena tidak melakukan kewajiban ini. Bahkan jemaah sekalian, para ulama mengatakan seseorang itu belumlah pantas dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW sampai dia berdakwah. Sebagaimana Allah tegaskan di dalam surat Yusuf ayat 108. Kul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan wahai Muhammad, inilah jalanku, aku berdakwah kepada Allah, aku dan orang-orang yang mengikuti aku juga berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu. Maka dalam ayat ini dikatakan, aku dan orang-orang yang mengikuti aku berdakwah. Sehingga orang yang belum berdakwah atau meninggalkan tugas dakwah, dia belumlah pantas disebut sebagai pengikut Rasulullah SAW. Maka dari itu jemaah sekalian, perlu kita ingatkan juga, dakwah itu adalah tugas setiap kita, bukan hanya tugasnya kiai, bukan hanya tugasnya seorang dai atau seorang ustadz. Karena dakwah itu enggak harus pintar ceramah. Dakwah itu enggak harus ngumpulin massa kemudian kita ceramah di depan mereka, enggak harus jemaah sekalian. Bahkan kadang-kadang kita datang di rumah seseorang menyampaikan dakwah kepadanya, itu lebih mengena di hatinya. Apalagi kita lakukan pendekatan kepadanya dengan cara berbuat baik kepadanya. Ini metode Rasulullah SAW. Beliau memberikan hadiah kepada orang-orang kafir untuk menarik hati mereka, sehingga ketika disampaikan dakwah mereka lebih mudah menerima. Ini yang kita lakukan. Terlebih lagi kalau keluarga kita, kalau kita berbuat baik kepadanya, itu juga termasuk amalan silaturahmi, menyambung hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Iya. Jadi selama dia masih hidup, kita punya kewajiban. Kalau kita sudah sampaikan dan dia masih terus mempertahankan kesyirikan dan kekafirannya, tentu kita tidak berdosa. Sebagaimana Rasulullah SAW tentu tidak menanggung dosanya Abu Thalib. Iya. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam tidak menanggung dosa ayahnya. Bahkan Nabi Nuh alaihissalam tidak menanggung dosa anaknya. Anaknya nggak mau beriman. Beliau sudah usaha, sudah maksimal, sampai dia sudah mau mati. Anaknya ini, Nabi Nuh masih berdakwah kepadanya, tapi dia sendiri yang tidak mau. Jadi di sini mengingatkan kita jemaah sekalian, di samping berdakwah, kita pun hendaklah banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka mendapatkan hidayah. Wallahu alam.